Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emrana Khairullah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dalam mata kuliah Pemikiran Quran Orientalis. Di sini saya akan membahas materi tentang tren-tren wacana studi Al-Quran dalam pandangan Orientalis. Yang pertama, studi Al-Quran di Barat. Menurut Fazlur Rahman, literatur Barat modern yang mengkaji Al-Quran bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama, karya-karya yang berusaha mencari pengaruh Yahudi Kristen di dalam Al-Quran. Yang kedua, karya-karya yang membahas rangkaian kronologis ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketiga, karya-karya yang menjelaskan keseluruhan atau aspek-aspek tertentu dari dalam Al-Quran. Yang kedua, penerjemah Al-Quran. Kajian Al-Quran mulai menggema di dunia barat setelah muncul beberapa terjemahan yang dilakukan oleh beberapa kalangan orientalis. Kajian sarjana barat terhadap Al-Quran dimulai sejak abad ke-12 dengan diterjemahkannya Al-Quran ke dalam bahasa Latin oleh Peter de Pennebault dan Bout of Cluny. Terjemahan ini kemudian disempurnakan oleh Robert of Cotton dan Robert of Castor pada tahun 1443. Terjemahan Al-Quran dalam bahasa Latin kedua dilakukan oleh pendeta Italia Ludovico Maracci dengan mesin cetak. Hasil terjemahannya kemudian diringkas oleh seorang Yahudi beragama Kristen, Christian Renekius. Edisi ini hanya menerbitkan teks Latinnya saja dengan menambahkan beberapa catatan yang dianggap penting. Ukuran terbitan relatif kecil, yaitu seukuran saku supaya mudah dibawa kemana-mana. Meskipun kecil, tetapi isinya sangat padat dan berguna bagi para teolog. Yang ketiga, pengaruh Yahudi Kristen terhadap Al-Quran. Pada tahun 1832, University of Bonn di Jerman mengadakan sayembara untuk mencari tulisan terbaik terkait dengan Al-Quran dan hukum Islam. Pemenang call for paper tersebut adalah Abraham Geiger yang menulis artikel dengan bahasa Latin, kemudian diterbitkan di Jerman pada tahun 1833. Buku ini tidak hanya membuktikan kemiripan ajaran Nabi, tetapi juga tradisi Kristen. Selain itu, sebagian sarjana barat juga meneliti tentang asal-usul teks Al-Quran seperti Gunter Lulling, Michael Cook, dan Patricia Korn. Selain membahas tentang otentitas Al-Quran, kalangan orientalis juga membahas isu-isu terhadap pengaruh Yahudi Kristen atau agama lainnya terhadap Al-Quran. Perlu diketahui bahwa menurut Edward, Patricia Korn telah meneliti Islam dan kaum Muslim tanpa membekali dirinya dengan pengetahuan yang memadai. Meskipun demikian, banyak juga sarjana barat Kristen yang mengkaji Al-Quran secara serius sehingga mereka memiliki kesimpulan bahwa Al-Quran memang kalam ilahi dan menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris, bahkan menyempatkan diri memberi kuliah-kuliah dalam bidang ijaz Al-Quran pada program pasca sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang keempat, kajian kritis terhadap Al-Quran. Selain mengkaji Al-Quran, beberapa sarjana barat juga menilai Al-Quran sebagai penuh kepalsuan karena merupakan karya Nabi Muhammad sendiri. Pada abad ke-16, seorang guru besar dari gereja Protestan bernama Antonius Welleus mengatakan bahwa Al-Quran bukan kitab suci, kitab palsu, penuh kontradiksi, isinya penuh dengan dongeng-dongeng yang diceritakan Muhammad. Al-Quran hanya pantas didengarkan oleh anak-anak. Itu sebabnya Al-Quran tidak dapat dipercaya. Antonius yang lahir pada tahun 1573 pernah mendirikan sekolah tinggi agama Kristen, Seminarium Indicum. Sekolah ini didirikan di Belanda dan dia sendiri menjadi direkturnya selama 10 tahun. Pendapat Antonius,
diikuti oleh Gilbertus Poetus pada tahun 1586 dan 1676. Antonius dan Gilbertus bukanlah penghujat pertama terhadap Al-Quran, karena sebelumnya sudah dilakukan oleh Toponus the Confessor. Ia merupakan seorang pastor dan imam penerima pengampunan dosa serta pertobatan yang lahir pada tahun 1813 Masehi. Cerita penyakit epilepsi bermasalah dengan istri-istrinya. Khadijah telah mengangkat derajat dari seorang kampungan sehingga bermartabat dengan mengawininya. Ajaran-ajarannya adalah penyembahan terhadap berhala, setan, dan perdukungan. Masih banyak lagi hujatan mereka terhadap Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Dalam satu buah buku dengan beberapa penulis, kajian kritis terhadap Al-Quran lebih dilatar belakangi oleh kekecewaan beberapa sarjana orientalis atau Islamis terhadap kitab suci agama mereka, yaitu Bible. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimaklumi apabila ada ucapan ataupun tulisan yang saya ketik ataupun yang saya sampaikan kurang dipahami maksudnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.